3 bulan 50. Oh gila. Engagementnya runtuh seruntuh-runtuhnya gitu kan. Karena emang di push gitu loh buat kita tuh aktif di sosmed. Padahal kan ya gimana ya, nggak semua orang punya energi gitu kan untuk manage sosmednya setiap hari, apalagi semakin banyak gitu kan. Nanti kita akan sedikit bahas juga, ada banyak yang tanya algoritma juga. Ada lagi aku coba cek lagi nih pertanyaan-pertanyaannya, apalagi yang paling bikin penasaran. Gimana ningkatin engagement rate? Gimana ningkatin engagement rate? Siap. Oh ya, sebelum aku mulai, 1935, aku mau nanya dulu dong, untuk project teman-teman, nyari UMKM-nya aman nggak? Apa ada yang mau ditanyakan dulu nggak soal UMKM-nya? Soalnya minggu ini harapannya sih teman-teman udah pada ngisi kan, sesuai dengan plan kita kemarin ya. Jadi uh, harapannya udah mulai ada isinya. Jadi makanya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, sekarang lah waktu-waktu yang tepat. Karena besok Jumat nggak sempat. Karena ya weekendnya kita mungkin udah mulai presentasi gitu. Kelompok mana ada yang belum dapat UMKM-nya? Udah dapat Kak Aman. Ada yang belum dapat nggak? Boleh dong diceritain di komen kira-kira UMKM kalian tuh bidangnya apa? Kemarin ada yang nanya soal jasa persewaan sepeda gimana Kak gitu kan. Sebenarnya tuh nggak dilarang. Maksudnya ya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi ya balik lagi ke kaliannya sih gitu. Menurut kalian itu interested atau enggak gitu kan. UMKM-nya untuk kalian garap gitu. Kalau aku sih bakal nyari yang beneran kayak lokal gitu kan, yang beneran ada produknya daripada UMKM bentukannya persewaan sepeda gitu kan, kayak maksudnya um, aku mikir pasti ada yang lebih menarik aja sih, meskipun nggak masalah juga. Kalau presentasi waktu 1 minggu apa di share, nggak harus bicara, biasanya presentasi itu cukup 1-2 orang doang teman-teman, cukup 1-2 orang. uh, Durasinya pokoknya 5-8 menit, dibatasin di situ gitu ya, jadi nggak usah panjang-panjang. Udah dapat Kak. Aku aktif di sosmed kantor, tapi di sosmed sendiri nggak aktif. Itu sering jadi apa namanya, kendalanya sosmed spesialis sih. Megang IG kantor gitu kan, followersnya gede, tapi IG sendiri nggak jelas gitu. Ya jangan kan IG kantor. Aku misalkan nih, aku pegang Twitter, pas aku lagi aktif Twitter, IG ku nggak aktif. Tapi dulu pas aku aktif di IG, Twitterku nggak aktif gitu kan. Ya gitu aja terus gitu kan. Gak tahu deh. Nggak kepegang aja energinya. Oke deh, ya udah. Kita mulai aja teman-teman ya. Udah nggak ada yang tanya lagi. Sip. Masih. Oke, kita akan belajar soal sosial media strategi teman-teman. Dan tadi aku sempat cerita, sosmed ini salah satu yang paling banyak dipakai untuk UMKM, proyek UMKM maksudnya. Karena dalam tanda kutip mungkin paling gampang atau paling kelihatan gitu ya. Terus yang kedua, soal
sosial media ini juga jadi ujung tombak bagi banyak perusahaan gitu. Karena apa? Satu, sifatnya organik gitu kan. Maksudnya orang tiap bikin konten nggak harus bayar. Beda sama ads, tiap kita harus nge-push konten lewat sosial media ads ya kita harus bayar. Sementara kan IG enggak gitu kan. Nah, ini yang jadi bikin menarik. Kondisinya, sosial media kan banyak banget tuh. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, dan banyak lagi. Masing-masing punya karakternya sendiri-sendiri. Coba deh aku tanya ke kalian. Coba sebutin 2 aja sosial media beserta karakter kontennya atau karakter penggunanya menurut kalian. Karena tiap tiap sosmed karakter usernya sendiri-sendiri nih gitu kan. Coba dong bantu sebutin 2 bebas apapun. IG misalkan gimana? Twitter, IG pamer estetik iya. Satu aku lama nggak aktif IG karena udah kehabisan stok foto sih, bingung mau nge-post foto apa lagi misalkan. Twitter lucu dan anes. Emang iya. Twitter debat. Twitter banyol julid. Iya sih. Facebook orang tua, bisa. Aku nggak pernah pakai Facebook lagi. Aku pakai Facebook terakhir kapan ya? Zaman-zaman kuliah S1 kali. Itu masih sering pakai Facebook. Sekarang udah nggak pernah. Nggak tahu deh apa kabar aku. IG visual, Twitter kata-kata, YouTube cerita, Facebook ngurusin iklan, Twitter buat sambat. Twitter tuh bahaya emang. Banyak teman-temanku jadi diaktif akun Twitter atau private gitu ya, gara-gara curhat dikit buat dirinya sendiri, orang-orang pada nggak kenal, tahu-tahu julid gitu kan, nyebelin ya. Twitter yang viral atau muncul. Oke. Nah, secara umum, sebelum kita nanti akan ngebahas sosmed, ini akan ada 3 topik yang akan kita pelajari teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami audiensnya. Balik lagi, sosial media, bahkan digital marketing pada umumnya, kita harus benar-benar ngerti audiens kita siapa gitu ya. Kalau kita nggak ngerti, bakal bingung banget gitu. Kita nggak tahu kita mau connect sama siapa. Itu satu, audiens. Kedua, kontennya. Tadi banyak yang penasaran soal bikin konten pilar gitu kan. Riset konten, nanti kita belajar. Aku bakal bagi banyak banget tools digital marketing gratis juga. Kemudian distribusi. Distribusi ini lebih ke kayak misalkan kita nyebarinnya kemana gitu kan. Bagaimana kita mengamplifikasinya. Pertama, audience. Satu hal yang perlu kalian sadari bahwa di sosial media ini orang-orang tuh terdiri dari 2 kutub. Mereka tuh mungkin bisa dibilang agak hipokrit juga gitu. Karena di satu sisi orang-orang tuh memilih konten tuh sesukanya. Mereka punya kebebasan untuk like, untuk komen, untuk follow atau unfollow satu akun gitu kan. Suka-suka lah gitu. Mau dia akunnya presiden, mau dia akunnya artis gitu kan. Kalau lagi pengen julid ya julid aja gitu. Kalau pengen follow ya follow, nggak follow gitu kan. Aku yakin di sini teman-teman di sini ada aja yang nggak nge-follow akunnya Pak Jokowi gitu kan. Padahal dia presiden ibaratnya gitu kan. Ya, itulah kita suka-suka di sosial media. Tapi di sisi lain, kita juga memiliki kebebasan lainnya. Kebebasan lainnya adalah kebebasan bikin konten. Sebenarnya pada dasarnya kan kita kalau di sosmed suka-suka ya. Kita mau bikin konten apa, mau ngomongin apa gitu kan. Mau curhat, mau menye-menye lah, mau julid lah, mau review apa namanya kentang goreng lah, apapun sebenarnya bebas kan. Nah, cuma pada akhirnya akan berada pada di titik tengah nih irisannya, ya enggak? Jadi ibaratnya orang-orang akan memilih konten-konten yang disukain, tapi di sisi lain orang-orang akan memilih konten-konten yang dia akan ikutin gitu. Makanya kita perlu cari titik tengahnya kalau mau bikin konten, karena ya tadi gitu, jangan sampai kita asik sendiri bikin satu konten, bikin satu ide, tapi nggak ada orang-orang yang suka. Kenapa orang-orang yang nggak suka ya? Karena nggak masuk ke pilihannya mereka. Gitu. Makanya penting bagi kita untuk lihat titik tengahnya teman-teman. Nah di sini ngomongin soal audiens, ngomongin soal konten, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di awal ya. Pertama adalah topik yang dibawakan. Sebenarnya kita tuh mau ngebahas apa sih di sosmed kita.
ibaratnya kalau akun kita ada personanya, itu tuh personanya kayak gimana. Kedua, tipe dan gayanya, stylenya tuh kayak gimana. Kita tuh mau ngomongnya dengan cara seperti apa. Apakah apa namanya seru, asik, humor, atau kayak Joska gitu ya, firman ngering aja isinya, gitu. Atau enggak ya udah gitu, straight to the point gitu kan. Terakhir adalah audiens yang dituju. Sekira-kira audiens kita seperti apa. Coba deh, sebelum kita lebih lanjut, aku minta kalian coba analisis sosial media yang aku punya. Mau Instagram, mau Twitter, bebas. Karena mungkin ada yang gabung di kelas ini juga dari Instagram, aku malah. Coba di breakdown dong, punya aku nih, kira-kira menurut kalian, topik apa sih yang aku bawakan? Kemudian tipe atau gaya kontennya seperti apa? Stylenya, sama kira-kira audiensnya siapa? Boleh diketik nggak? Kita mau lihat. Aku coba tunggu bentar ya. Ada yang mau nyoba? 1-2 orang? Lagi ngetik, oke. Nah, sambil aku next deh, sambil nunggu. Nah, kondisinya, udah banyak yang jawab. Oke. Nama IG-nya Angga Fauzan. Justru aku lebih rame di IG awalnya, tapi lagi nggak dipegang, pindah ke Twitter, wah mati IG-nya malah. Kacau sih. Di Twitter lebih ke pengaman diri sama informasi. Audiensnya buat anak-anak quarter life crisis. Oke. Twitter lebih suka informasi berguna bentuk thread, semacam soft selling juga buat kelas-kelasnya. Buat kamu ikutan, soalnya berguna banget. Yes. Topik level prioritas, mencari detail informasi. Kaum milenial, Gen Z. Audiensnya sebenarnya banyak kan mahasiswa, fresh graduate. Dulu pernah dicek, kira-kira ya 18-24 lah, mostly ya. Pengembangan diri. Di IG lebih pengembangan diri, sharing experience, konten, carousel, caption. Oh, IG udah lama banget, nanti dia aku aktifin deh, capek banget soalnya. Nah, kondisinya gini teman-teman. Di sosmed, itu tuh konten tuh banyak banget. Terlepas dari yang aku bikin ya, di sosmed tuh konten banyak banget. Di IG, berdasarkan datanya, itu tuh dalam satu hari, itu setidaknya ada 9 juta push, rata-rata, in average. Di Facebook, lebih banyak lagi gitu kan. 350 juta post foto per hari. Terus di YouTube, itu tuh ada 5 miliar video ditonton tiap harinya. Di Twitter, 500 juta tweet per hari. 500 juta orang julid mungkin gitu ya tiap harinya. Nah, dari beberapa data tadi aku sempat cerita bahwa di sosial media, pengguna tuh punya kepentingan, teman-teman. Kepentingan pertama adalah ingin kontennya dilihat secara luas. Banyak orang pengen jadi content creator ya, dengan tujuan, kontennya pengen dilihat secara luas. Misalkan nih, aku bikin konten di IG, atau aku bikin konten di Twitter. Ada aja orang-orang yang kayak misalkan, aku juga bikin konten yang lain nih, coba dong lihat nih aku gitu kan. Misalkan gitu, sering banget kayak pengen banget dilihat gitu kan. Terus yang kedua, ada juga orang-orang yang memilih-milih gitu kan, konten mana yang mau dilihat. Makanya di sini tadi aku jelasin bahwa di sosial media ini kita nggak bisa jadi kata dalam tempurung. Kita nggak bisa suka-suka diri kita sendiri gitu. Kita harus ngeliatin sebenarnya kira-kira orang-orang tuh ya secara publik, mereka tuh pengen liatin konten seperti apa, dan kitanya juga kira-kira mau bikin konten seperti apa gitu. Sehingga kita perlu cari titik tengahnya. Makanya penting namanya riset. Gak bisa kita jadi konten sosial media kreator gitu ya, tapi kita nggak pernah bikin riset, kita nggak pernah tahu gitu orang-orang tuh lagi ngomongin apa, atau konten-konten seperti apa aja yang lagi rame, yang lagi viral gitu kan. Nah, kondisinya nih misalkan di Indonesia itu tuh ada 88 juta pengguna di Instagram. Di Indonesia tuh ada 88 juta pengguna di Instagram. Kemudian dari seluruh pengguna tadi 88 jutanya, ada 54 juta orang yang nge-follow Raffi Nagita, which is kalau dihitung kisarannya kira-kira 3/4 gitu kan. 3/4 orang nge-follow Raffi Nagita. Makanya kenapa Raffi Nagita itu mahal banget rate-nya kalau jadi influencer, untuk jadi sosmed paid promote gitu ya, apalagi brand ambassador sampai miliaran,
Ya karena gini gitu, bayangin ya, orang-orang kalau sekalinya harus Raffi Ahmad sama Nagita, Raffi Nagita 17-17, itu tuh bisa menjangkau 2/3 orang-orang di Indonesia gitu loh. Makanya rate mereka juga berani banget, mereka ngeluarin rate yang gede. Nah, tapi dari berbagai macam orang-orang di sosial media, itu kan nggak semuanya satu tipe, teman-teman. Nggak semuanya tuh satu jenis. Mereka punya kegemarannya sendiri-sendiri. Makanya bahkan kayak Raffi Nagita juga nggak bisa 100% gitu kan di-follow sama semua orang di Indonesia. Presiden juga nggak bisa 100% di-follow oleh semua orang Indonesia karena semua orang memiliki apa namanya preferensinya masing-masing gitu kan. Misalkan kita ngelihat satu masyarakat gitu ya. Ada yang suka bola, ada yang hobi jogging, sama yang suka vegan. Dari masing-masing ini juga ada pembagian-pembagiannya kan. Kayak misalkan nih, ada yang suka bola tapi juga hobi jogging, atau dia hobi jogging tapi dia suka vegan, atau suka bola dan suka vegan, atau bahkan ketiganya, atau bahkan nggak sama sekali. Which is kalau dia ketiganya lebih enak, kita bikin satu konten dia mungkin bisa lebih ikut. Tapi kalau dia cuma suka vegan doang, kita bikin konten tentang bola, dia ngapain nge-follow kita gitu kan. Terus kalau kita bikin konten soal jogging, dia nggak suka jogging, yang ngapain dia nge-follow kita gitu kan. That's why kita perlu mikir sebenarnya segmen mana yang mau kita kejar. Apakah segmen sosmed kita tuh terlalu kecil, terlalu niche gitu kan, sehingga nggak orang yang nyari juga dikit, yang nge-follow juga dikit gitu. Nah, kalau konteksnya UMKM itu mungkin lebih simpel ya, kayak orang bikin konten gitu kan, laku, jualan, udah gitu. Sementara kalau ngomongin soal perusahaan, itu sedikit lebih kompleks, teman-teman. Kayak misalkan di sini ada brand ya, kayak misalkan ada Bibit, ada Grab, ada Gojek, macam-macam. Itu tuh kan memiliki audiensnya banyak banget, besar banget audiensnya. Dari audiens yang banyak tadi, tentu nggak semuanya cuma kerjanya itu cuma nge-like kontennya mereka doang atau nge-save kontennya doang. Ada sebagian dari mereka yang komplain mungkin, ada yang nge-DM mungkin gitu, nanya diskon mungkin, macam-macam. That's why sosmed itu semestinya nggak cuma jadi madingnya bagi perusahaan doang. Itu sering banget jadi penyakit sih gitu. Seolah-olah sosmed spesialis itu cuma jadi pegang madingnya perusahaan doang gitu, cuma tukang ngepost, cuma tukang bikin caption gitu kan. Padahal nggak juga. Ada komplain pelanggan juga, ada yang ngejawabin DM juga gitu ya. Makanya kalau buat perusahaan-perusahaan besar, kayak Bibit contohnya, itu ada sendiri teman-teman yang tugasnya ngejawabin DM, ngejawabin komen gitu kan. Yang tugasnya kayak ada orang nanya apa atau komplain apa mungkin, itu pasti ada sendiri gitu kan. Gitu. Makanya sosmed spesialisnya tuh sosial media spesialisnya ya, benar, sosial media spesialisnya dibagi-bagi lagi gitu kan. Ada yang fokus bikin konten, ada yang fokus engage sama customer, ada yang fokus mungkin riset, macam-macam. Ada yang fokus mungkin juga bikin analitiknya, karena tadi gitu kan, audiensnya udah besar, dan kita harus bisa jadi jembatan gitu bagi customer. Karena zaman sekarang basi banget maksain orang buat kalau ada masalah kirim email, males banget gitu kan. Kalau ada masalah ya paling gampang di IG-nya gitu kan, komen di postnya gitu kan, itu yang paling gampang. Makanya biar bisa memberikan experience yang baik, pelayanan yang baik bagi audiensnya, brand pasti idein tadi gitu, CS lah ibaratnya ya, CS buat jawabin pertanyaan-pertanyaan tadi lewat sosmed, makanya jadi jembatan. Oleh karena itu, kalau kita ngomongin sosmed, penting banget buat kita paham sama audiens yang kita tuju. Ini kemarin sempat kita bahas nih, dan akan terus dibahas sampai next materi-materi gitu. Kita harus benar-benar paham soal satu, siapa sih yang jadi audiens kita. Karena tadi kita nggak bisa ngejar semua orang. Kita nggak bisa kalau ditanya orang, target kita siapa, semua orang nggak bisa. Presiden aja nggak di-follow sama semua orang Indonesia gitu. Terus kemudian kita harus benar-benar tahu dari segi usia, gender, domisili itu yang standar, sampai yang mungkin lebih jauhnya lagi adalah kayak misalkan
motivasi gitu ya, kepentingan, mereka ada desire apa, kenapa mereka mau follow kita. Mungkin mereka follow kita karena mereka dapat informasi yang berguna, mereka nge-follow kita karena dapat inspirasi misalkan, mereka nge-follow kita karena apa misalkan. Jadi ada alasannya. Terus gaya hidup orang-orang yang follow kita tuh kayak gimana? Misalkan orang-orang yang follow Shopee gitu. Coba deh kalian perhatiin sosmednya Shopee. Mereka tuh hampir tiap seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sering banget bikin giveaway gitu ya. Giveaway, suruh follow Shopee untuk mereka dapetin punya naikin followers gitu kan. Karena itu sesuai sama segmennya Shopee gitu. Segmennya mungkin kelas menengah ke bawah gitu, yang suka gitu-gituan, suka yang gratis-gratisan. Terus terakhir adalah referensi konten. Referensi konten ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kira-kira audiens kita, target market kita, itu nge-follow siapa aja sih gitu. Mereka kalau misalkan kita punya produk kita adalah terkait sama mobil gitu ya. Mereka nge-followin siapa aja sih? Entah nge-followin influencer tertentu, nge-followin akun-akun tertentu gitu, akun otomotif dan sebagainya yang mereka ikutin terkait sama otomotif gitu. Makanya kita harus benar-benar tahu, nggak cuma bisa mikir audiens kita nih gitu, user kita nih, misalkan mereka mahasiswa gitu, tapi kita perlu mikir juga kira-kira mahasiswa ini mereka tuh nge-followin siapa aja sih gitu kan. Mungkin public figure, mungkin akun-akun brand, akun-akun lain, apapun lah, media-media kampus gitu ya, mereka ikutin, yang mereka followin gitu. Makanya nanti kita ketika bikin strategi bisa lebih bold, bisa lebih rapi gitu. Karena sering banget kita mikir kayak gini teman-teman, ini jadi ego banget kalau bagi seorang sosmed kreator ya. Mereka tuh berpikir bahwa konten mereka tuh bagus. Mereka berpikir bahwa komunikasi mereka tuh clear gitu ya. Mereka ngoyo gitu, ngomong ke timnya, ke publik bahkan gitu. Gue bikin konten loh, gue sosmed spesialis loh, content writer loh, dan konten gue bagus gitu. Tapi orang-orang nggak ngerti, orang-orang nggak nangkep. Mungkin maksud kita A, orang-orang nangkepnya B. Atau misalkan kita ada promo A, tapi orang-orangnya nggak relate sama itu. Atau kita bikin jokes gitu di sosmed misalkan, tapi orang-orang nggak nangkep gitu kan. Dan ini sering banget jadi penyakit buat brand-brand yang baru tumbuh gitu ya. Mereka berpikir dengan punya followers banyak, maka mereka bisa bikin konten sesukanya. Padahal ketika orang udah nge-follow mereka, banyak yang nge-follow mereka, tandanya ada satu reason nih gitu buat orang-orang nge-follow mereka. Jadi kita justru malah jadi makin nggak bisa ngasal bikin konten gitu ya, karena mereka nge-follow kita for a reason gitu loh. Bukan disamain lagi sama akun-akun yang followers yang mungkin cuma 100-200 yang bisa ngomong bebas gitu. Kalau akun-akun besar, kita harus benar-benar mikirin kira-kira orang-orang yang terima ini tuh bisa terima nggak gitu kan. Gitu. Misalkan nih, kalau akun kecil gitu ya, mereka bilang, wah gue mau tutup akun deh gitu kan. Ya bodo amat, gak ada yang peduli gitu ya. Tapi bayangin deh, akun Instagramnya Bang BCA gitu. Akun Instagramnya Bang BCA, adminnya ngeprank gitu, nge-tweet atau nge-post di IG, mau tutup akun BCA gitu kan. Kayak apaan gitu kan. Malah orang-orang jadi pusing gitu kan. Jadi kita nggak boleh semena-mena nih kalau bikin konten. Oleh karena itu, ada satu pertanyaan yang benar-benar perlu kita jawab semuanya. Apakah akun kita layak di-follow gitu? Karena sering banget kita kan, apalagi UMKM, brand, startup gitu ya, mereka desperate banget gitu kan, dapat banyak followers, desperate dapat banyak attention dari orang-orang. Tapi mereka nggak bisa jawab ini, apakah akun mereka layak buat di-follow gitu. Orang follow, misalkan ya orang jadi benar follow gitu, tapi isi kontennya semuanya jualan semua misalkan. Sama semua gitu, hard selling semua misalkan, foto produknya semua gitu, tapi kontennya jelek, fotonya nggak bagus juga gitu kan, nggak menarik, nggak insightful buat mereka, yang ngapain juga di follow gitu kan. Makanya justru jangan bingung kalau pertanyaan kayak kenapa sih orang-orang nggak pada follow sih, ya justru coba deh tanya ke diri kita, kira-kira emang akun kita tuh layak ya buat di follow gitu ya, emang akun kita punya value apa sih gitu, sehingga orang-orang tuh merasa terbantu sama konten-konten kita, merasa dapat benefit dari konten-konten kita gitu ya. Jangan sampai kita ngoyo banget, merasa akun kita udah sempurna, tapi kita sendiri nggak ngerti kenapa sih orang-orang perlu follow kita. Contoh nih, mungkin
dari konten kita punya 3 pendekatan. Oke, kita eh, menampilkan konten kita sebagai sosok yang serius gitu, atau sosok-sosok yang narsis, yang sangat prideful terhadap produknya, atau enggak sangat kocak bahkan gitu, sering guyon dan sebagainya. Nah, masing-masing pendekatan ini kan juga mempengaruhi apakah orang-orang nanti mau nge-follow kita. Ada akun-akun yang kalau dibikin terlalu bercanda jadi nggak bagus. Itu biasanya akun-akun di industri finansial misalkan. Karena kan terkait sama keuangan ya, butuh keseriusan, butuh credibility. Jadi nggak bisa terlalu terlalu bercanda-canda gitu. Atau lihat juga segmennya. Contoh misalkan kalau kalian perhatiin nih akun Instagramnya Excel Axiata, sama bandingin deh cuma sama akun Instagramnya Smart Friend gitu kan. Itu aja udah beda segmen. Smart Friend mungkin lebih ke paling kanan gitu kan, atau tengah lah, at least narsis, kocak, lucu gitu. Karena segmen mereka mungkin anak-anak SMP, anak-anak SMA gitu kan. Segmen utamanya karena kan yang murah gitu. Sementara kalau Excel Axiata dewasa muda nih mungkin gitu, anak kuliahan, kerja gitu ya. Karena itu si Excel Axiata mungkin akan lebih berat ke kiri, meskipun walaupun juga sesekali ada yang tengah misalkan gitu ya, karena mereka memiliki basis audiens yang berbeda. Terus berikutnya yang perlu kita tanyakan juga adalah kira-kira target audiens kita ini follow siapa aja. Tadi aku sedikit jelasin bahwa penting bagi kita ngeliatin referensi konten, karena kita kan nggak jadi satu-satunya akun ya, kita kan bukan akun tunggal nih di jagat sosial media. Orang-orang bebas follow, bebas unfollow gitu kan. Nah, selain nge-follow kita, kira-kira mereka nge-follow-in siapa sih? Mereka nge-follow-in akun-akun seperti apa sih gitu? Khususnya akun-akun besar ya, misalkan akun kompetitor, atau akun media, atau akun apapun gitu. Dan kita harus benar-benar tahu gitu. Misalkan nih, produk buat kecantikan misalkan gitu ya, akunnya Sosiola gitu kan, akun Sosiola, akun Instagramnya Sosiola. Nah, kita juga perlu mikir, kalau misalkan kita jadi sosmed spesialisnya Sosiola, orang-orang yang nge-follow Sosiola juga nge-follow-in siapa sih gitu. Entah nge-follow-in artis siapa, nge-follow-in mungkin akun-akun brand-brand lain, makeup lain gitu ya. Sehingga kita bisa jadiin mereka tuh referensi. Oh, ternyata mereka nge-follow-in Russell V-nya misalkan. Russell V-nya tuh bikin konten tuh tentang apa sih gitu kan. Kenapa kok mungkin Instagramnya bagus gitu. Kenapa kok ininya engagement-nya tinggi misalkan gitu. Oh, ada nggak sih yang kita bisa adapt gitu kan untuk si konten kita. Itu penting banget biar kita nggak jadi kata dalam tempurung yang tadi sering aku bahas. Karena gini, ketika di sosial media teman-teman, anggap aja sosial media adalah tempat bercengkrama gitu ya. Setiap orang buka HP, setiap orang buka Instagram, buka Twitter, buka YouTube gitu kan. Anggap aja mereka tuh nyari tongkrongan. Mereka duduk sama gengnya gitu. Karena tadi gitu, mereka memilih akun-akun yang mereka mau follow, ngedengerin orang-orang yang mereka mau denger gitu kan. Nah, kira-kira yang perlu kita pikirin adalah orang-orang tadi, segmen yang kita tadi itu tongkrongannya seperti apa? Lingkarannya seperti apa gitu. Akun-akun yang mereka follow itu seperti apa, sehingga ketika kita masuk di tengah-tengahnya, kita masuk ke dalam tongkrongan itu kita nggak aneh sendiri gitu kan. Misalkan mereka tuh adalah orang-orang yang sangat peduli misalkan sama asuransi keluarga, sama nilai-nilai keluarga lah gitu kan, atau peduli sama kesehatan keluarga macam-macam. Intinya segala hal tentang keluarga, mau asuransi, mau kesehatan, mau rumah dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah akun kita gitu. Akun kita isinya berita-berita jelek-jeleknya doang soal keluarga, kayak jadi akun-akun gosip. Kan jadi berantakan gitu kan. Orang-orang nggak suka mungkin ya, untuk segmen-segmen tertentu jadi nggak suka. Makanya kita perlu mikir sebenarnya akun kita itu nanti bisa masuk nggak ke lingkupnya mereka. Kira-kira mereka tuh nge-follow-in siapa aja. Kira-kira akun-akun seperti apa yang benar-benar mereka mau dengerin gitu kan. Sehingga kita bisa dapetin referensinya dari sana. Karena gini teman-teman, dari berbagai macam konten-konten yang ada di sosial media, orang-orang kan mungkin malas baca panjang ya kan. Kayak di IG misalkan, orang bikin caption mungkin juga nggak banyak yang bikin caption panjang. Orang-orang mungkin banyak yang skip. Karena pada dasarnya orang tuh kan cuma scan. Awalnya dia pasti nge-scan dulu, ini menarik atau enggak. Kalau nggak menarik, di swipe gitu kan. Atau kalau nggak menarik, di scroll gitu kan. Makanya kalau di Instagram, di Twitter, di YouTube, kan pasti ada rumusnya masing-masing. Di YouTube, apa sih yang di-scan?
oh di YouTube yang di-scan adalah thumbnailnya. Thumbnailnya menarik nggak? Kalau enggak, dia langsung swipe. Twitter, kalau dia bentuknya thread, apa sih yang bikin menarik? Oh, yang bikin menarik adalah tweet pertamanya. Tweet pertamanya benar-benar bagus gitu. Mau tweet berikutnya bagus, tapi tweet pertamanya jelek, bisa jadi orang-orang nggak baca. Terus Instagram yang di-scan apa? Gambarnya, postnya gitu. Nah, di situ yang kita benar-benar perlu perhatikan. Kira-kira ketika orang scan tadi, orang-orang scan-nya dengan benar nggak? Orang-orang nangkapnya dengan cepat nggak? Jangan-jangan orang-orang harus mikir berkali-kali untuk akhirnya nangkap, kita tuh sebenarnya bikin konten tentang apa sih gitu. Itu soal audiens, kita benar-benar harus ngerti semuanya. Berikutnya adalah terkait sama konten. Nih, misalkan, ketika teman-teman memiliki bisnis makanan vegetarian, kira-kira konten seperti apa sih yang mau teman-teman buat? Aku mau nanya dong, boleh nggak dibantu chat? Kira-kira nih, misalkan teman-teman ada kan bisnis makanan nih vegetarian. Konten apa sih yang mau teman-teman buat misalkan? Healthy lifestyle, Palmi. Manfaat makan sayur, Ashifa. Haki, educate. Real steps memasak sayur. Gaya hidup sehat. Info kesehatan. Terus mix sayur dan buah dengan enak. Oke. Sip, jawabannya menarik-menarik. Coba kita lihat ya. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kita mau bikin konten, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Selain yang tadi ya, selain kita memahami audiens. Yang pertama adalah, apa sih yang jadi core bisnis kita? Apa sih yang jadi core value kita? Ini kalau konteksnya adalah brand gitu ya. UMKM mungkin juga masih bisa masuk. Gitu. Jadi, pertama apa sih yang jadi core bisnis kita? Kedua, bagaimana sih trennya, pasarnya, kompetitornya, mereka tuh bikin konten apa sih konten-konten yang ramai dari mereka. Terus berikutnya adalah format dan pendekatannya, kira-kira kita pendekatannya seperti apa, kayak tadi mungkin humoris lah, seru lah, serius lah, atau macam-macam. Nah dari sini kita coba breakdown dari yang kita punya. Misalkan nih, oke, konten kita dari segi value, dari segi fokus bisnis, kita menjual makanan vegetarian dengan berbagai macam pilihan yang murah gitu ya, segar gitu ya, dengan target umur 18-24. Oke, itu satu. Kedua, dari segi tren pasar atau kompetitor, kita lihat juga, oh ternyata sekarang lagi rame banget nih pemesanan via online. Dan tips membuat salad tuh lagi rame banget gitu ya. Orang-orang suka banget nih. Pokoknya yang gampang, online, gak harus datang. Dan orang-orang tuh sekarang tuh lagi suka banget makan salad misalkan. Dan sekarang ada kompetitor. Kompetitornya ada A, ada B, ada C, ada X, ada Y, ada Z. Kita petain. Kemudian kita lihat, oh ternyata sekarang tuh lagi ramai banget konten-konten yang sifatnya fotografi yang bagus-bagus, ya, bukan fotografi biasa. Atau enggak yang videografi itu, kayak tadi misalkan masak, tips gitu kan. Terus kemudian orang-orang tuh lebih suka gaya bahasa yang kayak misalkan, apa namanya, santai, ringkas gitu kan, insightful. Dari sini kita bikin konten ya teman-teman. Kita pikir kira-kira kita bisa bikin konten seperti apa. Nah, oleh karena itu kita coba deh rumusin identitas dari akun kita. Misalkan akun X itu dibuat untuk membantu siapa? Yang ingin mendapatkan apa? Melalui informasi yang seperti apa dan pendekatannya bagaimana? Misalkan akun Gojek, misalkan akun Gojek dibuat untuk membantu customer Gojek yang ingin mengetahui update terbaru terkait aplikasi Gojek. Melalui informasi seperti misalkan tips gitu ya, jangan sampai ketinggalan barang. Tips misalkan kalau GoPay-nya hilang misalkan, macam-macam. Pokoknya tips, segala macam tips tentang penggunaan aplikasi Gojek. Pendekatannya seperti apa? Oh, yang ringan, humoris gitu ya, santai, nggak kaku-kaku banget. Karena masuk ke segmennya mereka. Sorry. Nah, berikutnya, setelah identitas akun, yang perlu kita pikirkan adalah pemetaan pasarnya. Kira-kira market tuh kayak gimana? Seorang digital marketer tuh harus benar-benar paham sebenarnya marketnya seperti apa. Ibaratnya seorang jenderal perang, seorang digital marketer harus ngerti sebenarnya medan perang seperti apa yang dihadapin. Karena tadi, dia tuh nggak berdiri sendiri. Dia tuh bukan katak dan tempurung. Makanya dia harus ngerti sebenarnya satu, apa sih tren yang lagi berkembang gitu ya. Kedua, sentimen dan kesadaran masyarakat tuh lagi kayak gimana, mereka tuh lagi ngomongin apa. Terus sebenarnya siapa sih kompetitor kita?
baik itu kompetitor langsung maupun kompetitor nggak langsung. Itu yang perlu dipikirin. Berikutnya adalah format dan pendekatan. Kira-kira dari segi visual nih, kita mau kayak apa? Apakah ilustrasi, foto, atau video, macam-macam. Kemudian copywriting, kira-kira kopinya seperti apa? Tadi serius, panjang, formal, informal, apapun. Gitu. Terus berikutnya adalah aktivitas digitalnya. Ini yang sering jadi penyakit juga bagi sosmed spesialis. Mereka berpikir bahwa sosial media spesialis itu cuma bikin konten. Padahal enggak. Bahwa di sosial media itu kita bisa ngelakuin banyak hal selain cuma bikin postingan di Instagram atau di Twitter gitu ya. Ada yang namanya IG Live, ada yang namanya bikin konten bareng, ada yang namanya Q&A, macam-macam. Gitu. Dan ini yang perlu kita pikirin, teman-teman. Contoh kemarin salah satu UMKM yang sering aku sebut ya. Ada satu UMKM tuh dia kemarin idenya adalah oke, kita bikin giveaway. Gitu kan. Oke, kita bikin IG Live. Ada yang beneran kemarin bikin IG Live tuh UMKM-nya. Bagus banget. Ada yang bikin lomba. Kemarin ada yang bikin kompetisi beneran. Kompetisi foto. Dan itu ketercapaiannya berapa puluh persen gitu. Lebih tinggi daripada targetnya. Kan seru banget gitu. Jadi di sosial media itu kita nggak cuma jadi mading. Itu yang jadi penyakit. Jangan sampai kita cuma jadi mading doang. Gitu kan. Nah, ini contoh nih teman-teman. Ada chat ya. Aku coba baca chatnya dulu deh. Oh enggak, ini tadi dengan pertanyaan. Oke. Ini ada sosial media nih. Tadi aku sedikit tunjukin nih ada Gojek gitu ya. Gojek banyak banget ngasih tahu soal tips penggunaan Gojek macam-macam. Atau soal produknya itu sendiri. Di kiri dia kemarin belum lama dia ngeluarin fitur gitu. Fitur namanya GoClub. Di GoClub ini orang-orang udah ketika orang-orang pakai GoClub, mereka akan merasa seperti sultan gitu ya. Makanya ada yang namanya OKB sama Srikaya. Gitu. Dia bikin visualisasi gimana sih orang-orang ketika dia pakai yang namanya GoClub ini. Terus kedua, yang tengah. Ini dia bikin semacam comic strip ya, meme gitu ya. Soal ibu-ibu, dia naik Gojek, barangnya ketinggalan gitu. Sebenarnya dari sini kan kimisnya simple. Kalau kamu pakai Gojek, jangan sampai ada barang yang ketinggalan ya, biar nggak bolak-balik gitu kan. Nah, tapi dia dibikin meme tuh gitu. Jadi ada ibu-ibunya bikin lucu, maskernya ada gambar wajahnya gitu ya. Terus dia bilang kayaknya tasnya ketinggalan gitu. Pas putar balik ternyata tasnya nggak ketinggalan gitu. Kan jadi ngerepotin tukang Gojeknya. Sebenarnya simpel, dia bilang oke, kalau naik Gojek jangan sampai ada yang ketinggalan ya gitu. Tapi gaya bahasanya dia, pendekatannya dia nggak boring. Bayangin kalau dia cuma bilang, oh kalau naik Gojek jangan sampai ketinggalan ya barangnya, itu kan boring banget gitu. Terus yang berikutnya adalah dia bilang soal apa namanya si emak jago gimana sih ketika orang-orang pakai aplikasi si GoMart ya namanya ya GoMart itu tuh orang-orang bakal dapat pilihan barang-barang yang yang terbaik gitu kan, karena gini insight-nya adalah orang-orang kalau pakai beli telur, beli mangga, beli sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya, kadang nggak semua orang tuh bisa milih. Nggak semua orang bisa nemuin, ini tuh ternyata mangganya bagus, matang gitu kan. Nggak semua orang bisa memilih bahwa, ini telurnya bagus nih gitu. Nah, di sini dia mau bilang bahwa, kalau pakai emak jago tuh bagus loh, dipilihin loh. Gitu kan. Coba dia perhatikan, ini depannya ada mama, belakangnya tuh ada perempuan muda gitu yang mungkin dianggapnya nggak se-experience mama ini gitu, yang udah biasa milih-milih makanan gitu kan, udah milih-milih belanja. Terus yang bawah adalah Tokopedia. Ini Tokopedia, dia ada banyak pendekatan juga nih. Yang tengah misalkan perbedaan antara handphone kentang sama handphone baru beli di Tokopedia. Suaranya lebih bagus gitu kan. Yang atas cuma pakai apa namanya panci, yang bawah pakai drum beneran. Suaranya beda. Terus dia ngomongin soal kalau di Tokopedia barang tuh bakal sampai tepat pada waktunya gitu kan. Nah, di sini dia bikin kayak ala-ala sinetron. Indah pada waktunya, jaminan tepat waktu. Bayangin kalau dia cuma bilang, oh di Tokopedia bakal sampai tepat waktu loh, itu kan boring banget. Gitu contohnya. Jadi di sini ada beberapa pendekatan kan. Satu, akunnya tuh sebenarnya fungsinya buat apa. Kedua, pesannya itu apa yang mau disampaikan di masing-masing konten ini. Key message itu apa gitu ya. Ketiga, pengemasannya, konteksnya. Bagaimana pesan yang sama
bisa dieksekusi dengan yang berbeda gitu. Dengan cara-cara yang berbeda ketika orangnya udah berbeda juga. Nah, untuk bisa bikin konten-konten yang kreatif, caranya gimana? Salah satu cara yang paling ampuh adalah kita nyari referensi sebanyak-banyaknya. Makanya, nanti yang aku ekspektasikan dari teman-teman adalah, karena kan di UMKM-nya mungkin nggak bisa banyak explore ya. Maksudnya ya udah ke sosial media, atau bikin activation gitu kan, atau apa namanya, bikin ads gitu kan. Tapi satu hal yang paling aku ekspektasikan adalah bagaimana teman-teman cari referensinya. Bagaimana teman-teman nih, coba riset dengan detail kira-kira di industri yang sama, itu tuh ada akun-akun apa aja. Terus, atau enggak, dari segmen yang sama, target audiens yang sama, kira-kira akun-akunnya apa aja. Atau enggak dengan style yang sama gitu. Oh, sama-sama kita mau ngejar style yang humoris nih misalkan. Ya udah cari akun-akun yang dengan style yang sama gitu. Kira-kira kita bisa nggak sih punya gaya yang kayak gitu misalkan. Nah, contoh nih, ini yang sering aku pakai juga sampai sekarang. Ada satu account namanya Fanpage Karma. Dia gratis, free trial sih, tapi free trialnya cukup lah buat teman-teman pakai. Di Fanpage Karma ini, teman-teman bisa riset akun-akun macam-macam. Teman-teman tinggal ketik akunnya apa. Nanti teman-teman bisa lihat selama 28 hari terakhir dengan apa namanya free trial ini ya, top konten mereka tuh apa aja. Nah, dari sini teman-teman dapat kebayang nih, akunnya IDN Times 28 hari terakhir itu konten-konten yang paling bagus tuh apa aja sih gitu. Mungkin kamu teman-teman bisa jadi inspirasi gitu ya. Coba deh, aku kasih waktu buat teman-teman. Coba teman-teman buka Fanpage Karma. Coba teman-teman buka Fanpage Karma, bikin akun, tinggal pakai Facebook atau Google gitu ya. Terus coba teman-teman masukin gitu. Konten nanti aku sekalian ajarin juga nih. Mau coba ya? Aku coba buka Fanpage Karmanya juga. Silakan, ada yang mau nyoba? Aku juga coba. Fanpage Karma. Lagi coba, Kak. Oke, aku bukain ya. Nih, linknya. Ini salah satu sosmed tools gratis yang paling powerful buat aku. Aku coba buka ya buat ajarin kalian. Nih, kalau aku udah bisa buka, yes, login with Facebook. Nih, jadi ketika di sini, coba kalian buka analitik. Buka analitik, terus apa namanya? Di sini di dashboard ini. Sorry. Nah, compare friends. Oh, ini aku masih pakai yang gratisan, Mbak. Nih, kita buka di sini dashboard. Sorry, ya di dashboard tadi. Coba deh teman-teman buka profile. Teman-teman masukin IG. Misalkan IG-nya adalah IDN Times gitu ya. IDN Times. Nih, di sini nanti teman-teman tinggal update. Terus kemudian teman-teman scroll aja ke bawah. Nanti teman-teman akan dapat konten 28 hari terakhir yang paling banyak. Misalkan kayak gini. Teman-teman tinggal show all post gitu ya. Terus tinggal diklik aja nih, mana yang like-nya paling tinggi. Coba ya, dipraktekin dulu. Yang udah bisa, coba di chat ya.
Yes, di awal ini discovery. Nih, teman-teman buka. Kalau dari awal sih teman-teman nanti bisa di discovery. Discovery itu ketika teman-teman udah lihat detailnya. Tapi sebelum itu teman-teman bukanya dari analitik. Nah, teman-teman pilih profilnya, masukin gitu. Tahuan deh kontennya. Ini penting banget sih. Ini salah satu tools paling penting karena tadi balik lagi soal digital marketer nggak boleh jadi katak dalam 6 burung. Nah, ini tujuannya buat riset. Biar nggak asik sendiri. Biar kita juga tahu konten-konten dari kompetitor tuh ngapain aja. Nah, ntar teman-teman di sini bisa klik. Misalkan nih, let's say di sini ya. Kita klik salah satu. Oh, lihat deh kalau kalian perhatiin, ini tuh si IDNapps lagi promo banget nih. Bukan promo ya. Gencar banget bikin konten soal Vanessa Angel gitu kan, lihat ya. Ini kan Vanessa gitu kan. Tapi kalau enggak, teman-teman tinggal klik sini. Nanti teman-teman akan diarahin ke konten sosmednya. Gitu. Ada yang udah bisa boleh chat dong. Udah bisa ya? Oke. Ini tools pertama. Tools pertama buat teman-teman belajar soal sosial media analytics, soal bagaimana teman-teman nyari kompetitor. Jadi, riset kompetitornya, cariin mereka tuh kontennya apa, dianalisis mereka tuh bikin konten tentang apa sih gitu kan. Kemudian pendekatan mereka gimana, dari segi gambar mereka, atau style mereka, caption mereka, apapun lah. Cek aja semuanya gitu kan. Oh, mereka bikin kontennya bagusnya tentang ini gitu. Udah, teman-teman bisa mulai dari situ. Gitu. Aku next ya teman-teman ya. Berikutnya ini ada tools yang kedua, #Gify. Ini ngomongin soal teman-teman bisa riset ya soal hashtag tertentu yang lagi ramai. Misalkan kita buka Twitter, Raditya Dika minta maaf. Oh, lagi rame. Tadi bukannya lagi rame. Nggak tahu deh. Contoh misalkan, atau apapun lah teman-teman coba bisa, apa namanya, bisa teman-teman buka, bisa teman-teman coba cari gitu ya. Hashtag-hashtag tertentu. Nanti teman-teman bisa jadiin ini, apa namanya, referensi buat konten teman-teman. Oh, atau enggak teman-teman bisa kayak sosial media listening gitu kan. Oh, itu bukan hashtag, itu cuma konten gitu. Itu teman-teman. Terus berikutnya yang paling simple ya, yang paling simple buat riset teman-teman bisa lihat di Instagram. Itu teman-teman bisa masukin hashtag sendiri dan teman-teman bisa masukin hashtag tersebut ke konten teman-teman. Halo teman-teman, internetku kayaknya keputus ya. Udah kedengeran lagi belum? Oke, sip. Sorry ya, aku coba balik lagi. Ya, jadi balik lagi ke tadi. Waktu aku S2, aku pakai sosial media untuk salah satu tugas aku. Nah, di situ aku pakai hashtag dan di situ naikin followers juga gitu. Karena hashtag itu kan sistemnya kan nge-follow ya. Orang-orang nge-follow hashtag tertentu sehingga nanti akhirnya dia dapat konten-konten dari orang-orang yang pakai hashtag tersebut. Makanya sebenarnya ketika teman-teman bikin konten, khususnya di Instagram, ketika teman-teman pakai hashtag itu bisa bantuin jangkauan teman-teman, reach teman-teman buat orang-orang yang mungkin belum follow teman-teman.
tapi dia nge-follow hashtagnya gitu kan. Nah, dalam penggunaan hashtag ini juga perlu diperhatikan. Satu, jangan terlalu besar, kayak misalkan hijab gitu kan. Hijab kan terlalu singkat ya, maksudnya dalam artian banyak banget orang yang mungkin juga pakai. Pencariannya terlalu banyak, followersnya terlalu banyak, postnya terlalu banyak, sehingga cepat ketimbunnya dan saingannya juga lebih luas. Paling bagus kalau misalkan teman-teman nyari hashtag yang ada di tengah-tengah gitu, misalkan ratusan ribu gitu ya. Karena dengan yang kayak gitu, saingannya juga malah lebih dikit gitu. Tapi juga jadi nggak terlalu dikit, kayak misalkan orang-orang yang nge-post cuma kayak 10, 500, 20 gitu kan dikit banget. Atau enggak teman-teman juga bisa untuk konten ya, konten teman-teman bisa riset di misalkan di Pinterest, itu sering banget ngasih banyak konten sih, referensi ya. Misalkan di sini ada Instagram Bingo gitu kan, itu dulu ngetren banget, sekarang masih ngetren sih. Dulu aku pernah pakai model-model Instagram Bingo gini buat salah satu acaranya alumni ITB, dalam seminggu naik 1.000 followers dan 1.000 lebih, bahkan 1.400 atau berapa gitu, gara-gara ginian gitu. Karena orang-orang kan ada nge-share, orang-orang bisa post ke teman-temannya, bisa bagiin ke teman-temannya gitu kan, jadi rame gitu. Nah, berikutnya masuk ke teknis soal bagaimana kita bikin konten. Ada yang namanya kita bikin struktur konten kita. Ini tadi menjawab pertanyaan yang soal gimana sih kita bikin yang namanya konten pilar gitu ya. Pertama, di awal kita harus mikirin sebenarnya konten utama kita tuh apa, atau hero konten kita tuh apa gitu kan. Misalkan nih hero konten kita adalah tadi soal vegetarian adalah gaya hidup sehat, makanan vegetarian, itu tuh konten utamanya, hero kontennya. Cuma itu kan masih terlalu lebar, masih terlalu besar gitu ya. Makanya kita perlu bagi-bagi, namanya pilar konten, atau istilahnya adalah rubrik lah kalau di media. Kalau kalian perhatiin misalkan di Kompas, konten utamanya mungkin adalah liputan terkini soal Indonesia misalkan. Cuma kan liputan terkini soal Indonesia kan banyak banget ya teman-teman. Nah, makanya perlu dibagi-bagi nih pilar-pilarnya, biar nggak nyampur-nyampur. Mungkin ada yang ngomongin rubrik soal ekonomi, politik, macam-macam. Begitu juga sama sosial media. Misalkan konten utama kita bibit. Bibit konten utamanya adalah soal investasi reksadana. Pilar kontennya ya dibagi-bagi lagi gitu ya. Mungkin ada yang ngomongin soal tips investasi, mungkin ngomongin soal produknya bibit, macam-macam. Jadi ini kita bikin beberapa pilar konten, mungkin 3 sampai 5 gitu misalkan. Terus dari pilar konten yang ada, kita pikirin kira-kira konteksnya gimana, penyampaiannya gimana. Misalkan, kita kayaknya akan berat di sifatnya tuh kayak tips mungkin, atau ilustrasi mungkin, fotografi mungkin, tutorial mungkin, macam-macam. Gaya penyampaiannya misalkan fun, atau firmo ngering lah kayak si Joska gitu kan, kalau teman-teman tahu, macam-macam. Terus dari situ turunlah ke ide kontennya nanti gitu. Kira-kira dari rubrik A ide kontennya seperti apa, rubrik B ide kontennya seperti apa. Jadi pertama harus benar-benar kuat dulu sebenarnya konten utama kita tuh apa, dan itu yang akan ngebentuk identitas kita soal sosial media kita. Karena kalau kita nggak punya identitas, ya bakal berantakan aja gitu, akunnya nggak jelas. Berikutnya pilar kontennya. Nah, tadi pilar kontennya adalah soal rubrik-rubriknya teman-teman. Ini harus menggambarkan apa yang jadi konten utama kita. Jadi kita coba bagi-bagi nih, misalkan mana yang hard sell, mana yang soft sell gitu ya, biar seimbang. Ibaratnya kalau kita punya konten, itu isinya nggak cuma kayak promo semua gitu kan, atau punya konten isinya kayak foto produk semua misalkan, jadinya boring, orang-orang nggak punya alasan buat nge-follow kita, jadinya males juga gitu kan gitu. Berikutnya konteks dan gaya penyampaian. Ini penting banget untuk kita sering-sering riset sama kompetitor yang baik direct maupun indirect, dan riset juga ke audiens kita, kira-kira tuh mereka nge-follow-in siapa aja sih, gaya bahasa seperti apa sih yang mereka suka gitu kan. Jangan sampai kita asal bikin konten tapi gaya bahasanya nggak tepat atau konteksnya jelek gitu ya, gaya penyampaiannya nggak tepat. Kayak tadi Gojek sama Tokopedia, mereka kan ngomongnya kan simple ya. Kalau naik Gojek jangan lupa ya dicek barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu kan. Tokopedia mau bilang
kalau beli di Tokopedia produk-produknya lebih berkualitas gitu kan, nggak kentang misalkan. Tapi mereka cara ngomongnya gimana? Oh, cara ngomongnya adalah oke, mereka ada apa namanya bikin ala-ala komik strip tadi, meme gitu kan. Lebih humoris, sekarang masuk ke segmennya mereka. Barulah ide kontennya. Jadi kalau bikin konten sosial media, misalkan nih teman-teman mau interview gitu ya, jadi sosial media spesialis, kira-kira konten seperti apa sih yang cocok buat kita? Itu teman-teman jangan masuk ke ide kontennya langsung. Teman-teman perlu breakdown tuh dari atas ke bawah. Ini sering banget aku jumpai kalau misalkan kemarin aku interview orang-orang ya buat masuk ke Bibit. Tadi aku tanya, mereka sering banget tiba-tiba jawabannya tuh langsung ke detail, langsung ke teknis, padahal kita nggak butuh itu. Tiba-tiba ngomong, kita bikin konten A, bikin konten B, bikin konten C, jadi scattered gitu kan. Jadi pengelompokannya nggak jelas. Bayangin kalau teman-teman mau jelasin dari awal, oke, kayaknya visinya tuh kita mau ngebawa ke arah sini deh. Gitu kan. Habis itu kita punya rubrik-rubrik apa aja, punya konteks di mana, kemudian kira-kira ide kontennya masing-masing pilar konten ini akan seperti apa, itu kan lebih clear. Oleh karena itu, di sosial media, kalau ngomongin konten, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sebenarnya kita menyampaikan apa? Apa sih yang kita sampaikan? Kedua adalah bagaimana menyampaikannya. Gitu. Jangan sampai jadinya boring, jangan sampai jadinya pengen cepetnya doang, tapi akhirnya orang-orang nggak dapat apa-apa, lupa aja gitu sama konten kita. Contoh nih, aku coba bukain ya. Ini ada Lemonilo. Kita tonton bareng-bareng. Mbak Mega, udah tak siapin ini bahan-bahan yang diminta. Kita mau masak apa toh ya hari ini Mbak Mega? Hari ini kita mau masak mie godok. Tak buka ya Jang. Nah, iya ya Jang. Nah lo Jang ini Jang, aku ora buka. Ini, masukin tangannya ke sini nih. Alah, kecap manis Lemonilo. Pakai jangan lupa berapa Jang? Kira-kira 2 sendok makan. Begini. Lagi. Wah, Jang, tonjolnya. Sabar. Kok aku jadi takut ya? Dengar ada yang menggeram. Nah, dari konten barusan, menurut teman-teman, coba deh bantu jelasin. Kira-kira pesan utamanya tuh apa sih yang mau disampaikan? Ada yang mau bantu jawab? Kira-kira pesan utamanya apa? Kemudian konteksnya. Jadi konten sama konteksnya. Apa kontennya? Apa key message-nya? Kemudian apa sih konteksnya? Bagaimana mereka mengemasnya? Ada yang mau coba jawab gak? Kita sambil tunggu sebentar ya. Lihat. Sambil putar aja. Milo itu mie yang sehat dan bisa dicampur dengan berbagai macam sayuran. Yes. 1. Ada lagi? Yang lebih detail. Tadi coba nunjukin nggak cuma mie lemon nilainya doang loh. Ayo, coba yang lebih detail lagi. Coba diperhatiin nggak? Tadi di sini nggak cuma ngomongin mie lemon nilainya. Lemonilo punya berbagai produk. Memperkenalkan kecap Lemonilo. Sehat bisa enak. Di question konten pillar, 6 tips cara bikin Lemonilo berbagai resep. Yes. Bener. Jadi gini, Lemonilo kan core-nya adalah gaya hidup sehat tuh gampang gitu kan, menyenangkan gitu kan. Nah, kondisinya di Lemonilo ini, orang-orang itu bisa masak dengan asik, dengan menyenangkan, nggak cuma pakai Lemonilonya doang, nggak cuma pakai minyak doang, tapi berbagai macam bentuk produk-produknya. Tadi ada kecapnya lah, ada bumbunya gitu. Jadi nggak cuma ngajakin orang-orang beli Lemonilonya aja, which is ya udah gitu, misalkan 3.500 gitu kan. Tapi juga beli produk-produk lainnya lagi, which is namanya upselling gitu. Gitu teman-teman. Terus berikutnya adalah ada nih Traveloka. Coba deh dari yang ini, dari yang kita tampilkan ini, menurut teman-teman apa sih pesan intinya tuh apa? Key communicationsnya apa? Dan konteksnya gimana?
Ada yang mau coba jawab nggak? Coba detail. Apa yang kira-kira jadi pesan yang apa sih pesan yang mau disampaikan dan bagaimana dia menyampaikannya? One stop shopping untuk hiburan. Coba lebih detail lagi. Coba pahami konteksnya. Sekarang tuh lagi pandemi. Traveloka bikin konten ginian. Kira-kira tujuannya tuh apa? Yes, Tiska, bener. Lagi pandemi, orang-orang nggak bisa banyak liburan, ya udah, gitu kan. Kita kasih rekomendasi dulu aja, gitu kan. Makanya namanya save dulu, Traveloka kemudian, gitu kan. Mau ada yang soal tempat staycation, hotel, tempat liburan, kota-kota, gitu ya, gunung, macem-macem, sama makanan. Save dulu aja, Traveloka kemudian, gitu. Yes. Nah, itu ngomongin soal konten. Berikutnya adalah soal distribusi. Kondisinya nih teman-teman ya, ini yang sering jadi salah kaprah. Banyak orang berpikir ketika udah ngerti nih, siapa sih target audiens mereka, kemudian, oh mereka udah bikin konten dengan baik gitu ya, udah bikin konten dengan bagus. Kemudian, udah dirancang sedemikian rupa, udah bikin video lah, macam-macam, pokoknya ribet lah. Bikin satu post Instagram aja bisa seminggu gitu idenya. Nah, berikutnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita nyebarinnya. Kondisinya kan gini, misalkan kalian punya sosial media, followersnya 500. Kalau kalian ngepost, mungkin yang lihat kan cuma di bawah 500 ya. Ketika di jam-jam pertama di Instagram yang lihat adalah 10% user pertamanya mereka gitu kan. 10% user pertamanya kalian. Which is mungkin yang lihat konten kita mungkin cuma 50 orang. Dan dari 50 orang tadi, akan kita lihat interaksinya gimana, bagus atau enggak. Kalau bagus baru disebarin. Kalau enggak ya enggak bakal disebarin gitu kan. Makanya, di sosial media, kita nggak boleh berhenti cuma di tataran gimana kita bikin kontennya doang. Atau seberapa bagus kita bikin kontennya. Atau seberapa kenal kita sama audiensnya. Tapi yang perlu kita benar-benar juga kerjain adalah, yang benar-benar kita perlu pikirin adalah bagaimana kita nyebarinnya gitu ya. Karena tadi followers cuma 500, berharap yang likes ada 1.000, 5.000, 10.000 yang nggak bisa, susah gitu kan. Cara-cara yang organik nggak bisa dipaksain untuk dapat hasil yang kayak yang anorganik gitu. Karena kalau di sosial media kan ada dua pendekatan nih. Ada yang organik, ada yang berbayar gitu kan. Organik ya kelebihannya gratis, nggak usah keluar budget, suka-suka kita. Tapi jangkauannya rendah. Beda sama berbayar. Berbayar tuh kita bisa nyebar ke 1.000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang, bebas, suka-suka kita. Yang penting sebanyak mungkin orang-orang lihat konten-konten kita. Ini contoh. Di organik, apa sih yang kita bisa lakukan? Pertama, yang bisa kita lakukan adalah kita akan mencoba gimana memposting pada jam-jam yang optimal, sesuai sama analitik akun-akun kita sendiri. Karena tiap akun memiliki analitik yang berbeda-beda. Jadi harus memperhatikan nih posting time-nya. Kedua, mungkin kita perlu ngandelin hashtag gitu ya, buat ngejar orang-orang yang nge-follow hashtag tertentu. Dan kelebihan lainnya adalah tadi, tidak memakan biaya. Tapi kelemahannya adalah satu, Instagram ini jangkauannya terbatas. Jangkauannya terbatas pada pengikut kita, interaksinya juga terbatas gitu kan. Terus pertumbuhannya juga relatif lambat. Jadi makanya nggak bisa kita akunnya organik, kontennya organik, tapi berharap, oh growth-nya cepat, susah. Susah kalau kita nggak mikirin strateginya. Berikutnya berbayar. Berbayar ini untuk gimana caranya konten-konten kita jangkauannya lebih luas. Satu, kita misalkan adalah memperluas jangkauannya. Biar semakin banyak orang-orang yang lihat konten-konten kita. Gitu kan, sesuai dengan target kita, sesuai dengan budget kita. Kedua, kita bisa mengoptimalkan followers kita. Bisa lebih banyak orang-orang yang lihat kita gitu. Jadi nggak cuma followers kita doang yang lihat. Kedua, kita bisa eksperimentasi konten lebih luas gitu. Karena banyak orang yang lihat konten kita.
Tapi kelemahannya satu, dia membutuhkan dana. Gitu kan. Ya, namanya juga berbayar. Kedua, jangan mentang-mentang berbayar, maka pasti bisa convert, belum tentu. Kalau berbayar, kita justru harus perlu lebih hati-hati. Karena apa? Karena mubazir. Kalau kita nggak pakai dengan tepat, gitu kan. Karena semakin banyak orang yang lihat, ya belum tentu juga sebenarnya ngejamin itu bakal convert misalkan. Tapi kan etis jangkauannya lebih besar. Yang dijual kan jangkauannya. Oleh karena itu, ada satu konsep namanya A/B testing, teman-teman. A/B testing ini, bagaimana kita bikin berbagai macam eksperimentasi. Karena gini, distribusi yang baik, persebaran yang baik, jangkauan konten yang luas gitu ya, maka bisa mengoptimalkan kita punya eksperimentasi. Misalkan nih kita punya eksperimentasi, kita bikin konten yang sama, misalkan tadi ini Lemonilo gitu. Sama-sama mau ngomong soal Lemonilo itu punya berbagai macam produk. Yang A bentuknya video kayak tadi, cara masak. Yang B cuma poster doang. Cuma poster bilang Lemonilo tuh ada kecapnya, ada mie-nya, macam-macam. Udah. Kan ada 2 konten nih. Cuma kalau kita ngadain organik cuma ngepost biasa doang, yang lihat ya orangnya terbatas. Kalau kita mau ngambil kesimpulan, ya yang lihat ibaratnya respondennya cuma dikit gitu kan. Beda sama kalau misalkan kita mau bikin A/B testing, bikin iklan misalkan. Akun A ngejangkau 100.000 orang, konten B ngejangkau 100.000 orang gitu kan. Nanti dilihat dari banyaknya orang lihat, mana sih yang paling disuka, misalkan kayak gitu. Jadi harus dibagi-bagi. Berarti kalau posting itu ngaruh ya di prime time akunnya, bener karena gini, kalau kamu nggak ngepost di prime time akunnya, buat yang organik ya khususnya ya ngelihat kan lebih dikit gitu. Makanya perlu hati-hati, perlu diperhatikan. Nah, untuk itu kita perlu banyak lakukan namanya A/B testing, teman-teman. Karena aku juga nggak ngerti ini apakah satu konten itu bagus atau nggak buat satu akun sosial media tertentu gitu ya. Makanya perlu namanya testing. Nah, di konten testing atau eksperimentasi, apa aja sih yang bisa kita tes gitu. Banyak banget sebenarnya. Satu adalah jenis kontennya. Kayak tadi misalkan tutorial gitu, atau enggak mungkin kita bikin kontennya bentuknya foto. Kedua, nada kita, gayanya, stylenya, tone-nya gitu kan. Berikutnya format visualnya nih. Kira-kira mau seperti apa? Atau enggak teksnya, fontnya, macam-macam, sampai ke fitur tambahannya. Mungkin kita pakai IG Reels, mungkin kita pakai IG Story, mana sih yang paling bagus, mana sih yang paling menarik, gitu. Nah, tadi ada yang nanya soal algoritma. Ini barusan aku tambahin juga hari ini. Jadi, di sosial media itu kan punya algoritma masing-masing, ya, tapi kurang lebih akan sama sih. Jadi, yang pertama, kalau di IG ya khususnya ya, dia tuh akan, ketika kita bikin konten, dia tuh tidak akan membagikan konten kita kepada seluruh orang terlebih dahulu. Nggak mungkin, misalkan aku punya followers 70 ribuan di IG. Nggak semua orang kita kasih kontennya, gitu kan. Yang dikasih mungkin cuma 10%-nya doang. Sedikit lah. Dari 10% tadi, selama beberapa jam awal, IG bakal lihat engagement-nya bagus atau enggak, gitu kan. Nah, kalau bagus, dia baru akan sebarin ke semakin banyak audiens. Kayak makanya tadi, Raffi Ahmad punya followers 53 juta, ketika dia bikin post, nggak 53 juta orang yang lihat semua, mungkin seberapa persen dulu, gitu kan. Nanti kalau bagus, baru di-expand. Kalau enggak, tingkat expand-nya lebih kecil, gitu kan. Nah, makanya, apa sih yang bisa mempengaruhi konten kita, bagaimana konten kita bisa lebih perform, gitu kan. Pertama adalah relationship. Di awal-awal tuh engagement-nya bagus atau enggak. Makanya kalau dibikin IG story yang sifatnya kayak orang-orang bisa Q&A gitu, bisa komen, bisa reply, itu risknya pasti lebih besar dibandingkan kalau kalian bikin konten di IG yang flat gitu ya, cuma sekali ngepost doang. Engagement-nya nggak bakal luas. Yang kedua adalah dari segi likes-nya mungkin kalau kita ngomongin soal post sosial media. Terus dari frekuensi penggunaan kita gitu. Makanya tadi aku bilang ya, sosial media itu memang agak toksik. Dalam artian kita emang dituntut untuk sering-sering pakai. Kalau nggak pakai, engagement-nya rendah. Makanya punya aku IG aku tuh engagement-nya jelek banget. Sampai aku sendiri males tuh naikin lagi gitu. Karena tadi gitu, kalau mau diaktifin lagi, harus main aktif lagi, harus ini lagi, bikin lagi dari awal. Engagement-nya dibangun lagi dari awal gitu kan.
jadinya muter lagi. Kemudian di IG juga dia bakal lihat kira-kira kalau kita ngepost konten yang seperti A misalkan, orang-orang tuh akan engage nggak sih kira-kira gitu kan, orang-orang tuh suka atau nggak, baru nanti disebarin. Terus berikutnya adalah apa namanya, followingnya, kira-kira kita nge-follow berapa orang, standar lah ya. Kemudian durasinya, karena semakin lama dia udah di-post, semakin lewat, semakin ketinggalan. Tapi kalau semakin baru, bisa semakin masih fresh gitu, sebenarnya bakal lebih luas gitu kan. Terus sama session time-nya, seberapa sering kita nge-push, bikin konten di Instagram. Terakhir adalah analisis data dari konten kita. Di sosial media tadi kita sempat bahas soal audience, soal konten, soal distribusi, tapi satu hal yang nggak boleh lupa adalah analisisnya. Percuma kita sering bikin konten, tapi kita nggak pernah review, tapi kita nggak pernah bisa analyze gitu kan. Nah, secara sederhana, ada 2 jenis sosial media analitik, teman-teman. Yang pertama adalah dari platformnya itu sendiri. Kayak misalkan di sini, kita di IG itu kan ada analitiknya tuh. Kelemahannya sih analitiknya lebih kecil ya gitu kan, terbatas lah, nggak banyak. Sementara kalau kita pakai yang pihak ketiga, let's say misalkan pakai Hootsuite gitu kan, Social Sprout, itu datanya lebih banyak karena berbayar juga gitu kan. Nah, tapi sebelum kita ngomongin analitiknya, kita harus mikir sebenarnya apa sih yang mau kita cek. Biasanya di IG, di sosmed, itu 4 ini teman-teman yang kita lihat. Pertama, dari segi awareness-nya. Berapa banyak sih jangkauannya atau impression-nya. Kedua, interaksinya. Dari segi likes, komen, follow, save, macam-macam. Berikutnya, conversion. Berapa banyak yang klik link mungkin, berapa banyak register, berapa banyak yang beli gitu ya. Terakhir, referral. Berapa banyak yang share, berapa banyak yang testimoni, berapa banyak yang mention kita gitu. Nah, contoh yang pertama, engagement rate. Teman-teman bisa pakai Deepline untuk ngecek berbagai macam engagement rate akun-akun yang ada. Makanya buat agensi-agensi atau perusahaan, kalau dia nyari influencer, dia nggak ngasal. Karena kan orang kan bisa macam-macam ya sama followersnya, misalkan dia beli atau apa. Tapi yang nggak bisa ditipu tuh engagement rate. Gitu. Jadi, ketika teman-teman bikin satu konten, atau ngeliatin kompetitor, misalkan teman-teman coba deh cek engagement rate-nya. Bagus atau enggak. Nah, Hootsuite ini, Slang ini, mereka juga punya benchmark. Misalkan kalau followers berapa, biasanya engagement rate-nya sekitar berapa. Jadi kita tahu ini kira-kira terlalu kecil atau enggak. Kedua, teman-teman bisa pakai yang namanya Keyhole. Di Keyhole ini, coba deh teman-teman buka sekarang, nggak masalah. Di Keyhole ini teman-teman bisa riset juga nih, akun macam-macam ya, tapi dia free trial 14 hari. Teman-teman bisa cek nih, misalkan dari segi optimal post time-nya. Nanti dari Keyhole ini bakal nge-track, oke, selama beberapa hari ke belakang, kita tuh nge-postnya biasanya jam berapa aja sih, gitu kan. Dari berbagai macam jam post kita, yang paling bagus engagement-nya tuh yang mana? Nah, kan ketahuan nih, oh yang paling bagus tuh biasanya Sunday, jam 8 pagi, gitu kan. Terus best time post-nya, hari apa, jam berapa, optimal post time-nya gitu. Ini kemarin aku juga pakai nih buat Good News from Indonesia, buat Genevi. Karena waktu itu aku jadi konsultannya gitu. Gitu. Ini teman-teman bisa pakai juga. Terus bagaimana sih kita misalkan mau bikin reporting teman-teman? Di sosial media kita kan perlu bikin report ya untuk sosial media kita biar nggak ngasal, biar nggak bikin-bikin doang. Oleh karena itu kita perlu bikin format yang rapi. Nah, di sini ada template nih yang bisa teman-teman pakai. Ini aku dulu kemarin terapin juga di GNFI. Sekarang di Bibit juga pakainya kurang lebih sama, tapi kita udah ada tools sendiri, jadi nggak perlu ngerekap. Nah, tapi secara umum konsepnya gini teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman tulis nih kira-kira konten pilarnya itu apa. Misalkan konten pilarnya adalah TV Indonesia, sejarah Indonesia, rekomendasi, macam-macam. Kemudian adalah keterangan konten. Misalkan, oke, ini konten tentang apa sih? Oke, konten tentang
Trivia usia komodo, konten tentang konferensi media bundar, konten tentang rekomendasi makanan Aceh, misalkan kayak gitu. Habis itu jam postingnya jam berapa, terus tanggal postingnya tanggal berapa banyak like-nya, komen, share, save, impression-nya, reach-nya, macam-macam. Dari sini, teman-teman bisa petain, misalkan selama 2 minggu ke belakang, sebulan ke belakang gitu ya. Top konten kita tuh apa aja sih gitu kan, kita tulis. Oke, top 10-nya tuh apa aja, misalkan. Kemudian, kita bikin analisis nih, oh ternyata selama sebulan ke belakang, konten-konten kita yang berisi sejarah dan di post jam 6 sore itu lebih baik ya gitu kan. Terus kita lihat juga punya kompetitor. Oh ternyata akun kompetitor ini konten-konten yang lagi bagus adalah oh ini ada konten kuis sejarah gitu ya. Interaksinya bahkan sampai 5.000 likes misalkan. Kita bisa nyoba di minggu depan gitu. Ini contoh nih bagaimana kita evaluate sama riset gitu kan. Konten-konten yang kita punya maupun kompetitor kita punya. Sehingga kita punya kekayaan konten yang lebih luas, kita punya referensi konten yang juga lebih banyak. Jadi, balik lagi ke konsep tadi soal sosial media, kita harus ngerti semuanya. Ngomongin soal audiens kita siapa, konten kita bagaimana, distribusi kita gimana. Sampai tadi terakhir adalah ngomongin soal analitik. Oke? Oke, ada pertanyaan aku coba jawab ya. Siapa nih pertanyaan? Siti Farah Diba. Analisisnya gimana sih Kak buat lihat waktu yang bagus untuk buat posting? Siti, tadi kamu bisa pakai keyhole ya tadi aku kasih tahu. Kedua, kamu bisa cek di akun IG kamu lihat analitiknya, kamu lihat soal prime time-nya. Nah, kamu bisa lihat dari situ juga, gitu ya. Haki, Mas, kalau kita lihat sekarang IG kan ada segmen collaboration. Menurut Mas Angga itu bagus nggak? Bahas itu dong Mas, plus tipsnya juga kalau kita main kolaborasi post. Oke. Pertama, bagus atau enggaknya sebenarnya tergantung kontennya. Kontennya jelek, mau collab juga percuma, gitu kan. Kedua, adalah ngomongin soal apa namanya? Kita collab sama siapa? Kita mau collab sama orang, tapi misalkan nih followersnya jauh banget di bawah kita, gitu. Ngangkat juga malah sama-sama apa namanya promo enaknya nggak valuable buat kita. Ketiga adalah apakah ada kontennya yang niche-nya dia jadi apa ya jadi identitasnya konten tersebut yang juga relate sama kita. Karena gini, misalkan aku niche-nya adalah ngomongin soal karir gitu ya, tapi aku collapse-nya adalah sama akun lain yang nggak ngomongin soal karir. Misalkan dia ngomongin soal belanja online misalkan. Nah, ketika bikin collab, kalau nggak ada kaitannya sama sekali, kan orang bingung, ini collab apaan gitu kan. Gitu sih. Terus, Dwiki, A/B testing itu apakah hanya FB Ads saja, Kak? Dulu pakai A/B testing untuk FB Ads. Kalau secara sistem, yes, pakai ads itu A/B testing. Cuma kalau enggak, tadi sih teman-teman. Kan teman-teman bisa bikin banyak konten ya. Mungkin minggu ini teman-teman bikin konten tentang A. Stylenya mungkin foto. Minggu depan gitu, mungkin video gitu. Teman-teman bisa testing gitu kan. Dilihat bagusan yang mana gitu. Kak, sebenarnya ngaruh nggak sih engagement rate tinggi ke boost followers? Aku pernah coba cari influencer. Engagement rate-nya tinggi. Tipe followersnya sama dengan akun kita. Tapi pertemuan followersnya nggak terlalu impactful. Oke, satu. Mungkin gini. Balik lagi ke tujuannya sih. Ketika kita mau bikin konten yang di-boost sama influencer lain, apakah satu influencer tersebut nge-promote dengan literally bilang misalkan follow nih akun bagus misalkan. Atau kedua cuma mention doang. Kalau cuma mention doang, ya orang-orang cuma ngeliat sekilas doang gitu kan. Ada akun namanya A, titik, berhenti gitu kan. Tapi kalau misalkan dia repost sering gitu kan atau apa, mungkin bisa lebih impactful gitu kan. Makanya kalau kita mau bikin konten, jangan sampai kita cuma sekali serang doang gitu kan. Cuma di repost sekali kita berharap tiba-tiba dapat followers mendadak banyak ya kan susah juga gitu kan. Karena orang-orang cuma ngeliatnya sekilas doang. Caca, untuk bikin daily content report itu cut off date-nya yang bagus berapa lama ya, Kak? Ya kan like comment itu pasti bertambah setiap hari.
biasanya tuh kita bikinnya per mingguan sih, minimal seminggu gitu ya, seminggu atau 2 minggu. Nah, makanya teman-teman coba collab gini, teman-teman nggak perlu bikin semuanya kalau misalkan kontennya terlalu banyak. Misalkan teman-teman kan tadi tuh udah ada tuh fanpage Karma gitu ya, teman-teman misalkan bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali, teman-teman cuma rekap yang kontennya gede-gede aja, dari situ teman-teman analisis gitu kan, gitu. Jadi biar nggak usah rekapin semua satu-satu kan capek juga. Kak, terus buat reporting sosmed secara otomatis, ada banyak yang gratis. Aku coba bukain deh. Tapi mostly berbayar sih. Maksudnya kalau gratis cuma cuma apa namanya free trial. Ini yang pertama aku pakai buat tugas akhirku dulu waktu S2. Salah satunya ya. Iconosquare. Iconosquare ini aku dulu pakai buat S2. Jadi dia ngasih banyak analitik gratis. Bagus juga. Dia free trial 14 hari. Pertama Iconosquare. Kedua kalian bisa coba Hootsuite. Ini dipakai sama banyak tempat juga. GNFI pakai ini. Dulu aku yang implement. Gitu kan. Dia ada free trialnya juga. Ada pricingnya sendiri-sendiri. Terus habis Hootsuite ada yang namanya juga Social Sprout. Gitu. Kalau ada juga yang namanya Buffer. Banyak sih sebenarnya. Beberapa ini sih rekomendasi ya, paling sering dipakai. Gitu, teman-teman. Yes, Kyo menarik kok. Teman-teman coba deh. Kalau aku jadi kalian, coba deh nanti buat UMKM ini coba teman-teman pakai berbagai macam tools. Teman-teman rasain tuh, kan free trial juga kan, gratis kan. Ya udah, teman-teman coba-cobain, lihat karena gini, nggak semua tools tuh lengkap. Maksudnya di Hootsuite tuh bagus banget soal buat social media listening gitu kan. Jadi buat buat ininya pakai yang mana nyoba, atau di mana nyoba yang mana. Jadi teman-teman coba sendiri-sendiri gitu kan. Berikutnya Vida. Kak, kalau untuk akun IG yang baru mau menggunakan strategi sosmed, untuk tahu best temposnya akun gimana ya Kak? Oh, kamu perlu testing. Kalau di Vida, konteksnya ya, untuk akun IG baru, nggak usah terbebani sama best time to post dulu. Kalau aku jadi kamu, aku akan bikin konten dulu aja. Misalkan 1 bulan, aku mau bikin konten di jam yang berbeda-beda. Pokoknya bikin yang banyak, di jam yang berbeda-beda. Mungkin ada yang pagi, siang, sore, malam misalkan. Nanti dikumpulin selama sebulan, jadi nanti kamu punya analitiknya. Bagusnya jam berapa gitu kan. Gitu. Rizky, cara lihat analitik konten IG gimana? Oke, kamu buka Instagram, kemudian kamu buka di setting. Nah, di situ ada tuh, tapi akunnya bukan akun yang privat atau yang ini ya. Harus akun profesional, akun bisnis ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat tuh di insight gitu kan. Di insight bakal ketahuan berapa sih akun yang dijangkau, 7 hari terakhir, seminggu terakhir gitu kan. Gitu. Tuh bayangin tuh punya aku. 30 hari terakhir, kontennya postingan cuma 1. Emang pantas engagementnya jelek. Ada lagi? Aku coba bantu jawab pertanyaan teman-teman ya soal sosmed ya. Kak, kalau audiensnya aktifnya cuma di konten-konten tertentu aja, contohnya kuis. Tapi kalau yang kayak IG Live kan nggak begitu aktif, gimana caranya biar mereka aktif di semua konten kita, Kak? Safitri, jangan dipaksain menurut aku. Karena gini, misalkan nih kita ngomongin IG Live. Coba deh aku tanya ke kalian. Di sini ada nggak yang suka mantengin IG Live sampai 30 menit atau 1 jam? Ada nggak yang suka mantengin IG Live? Nggak ada kan? Males kan? Tergantung isinya, iya kan? Karena beda konteks. Bayangin kalau
space gitu kan, space di Twitter. Di Twitter tuh kan kayak misalkan kalau kalian perhatiin, space tuh kan orang-orang bisa tinggalin, bisa sambil scroll feed, bisa sambil buka yang lain gitu kan. Sementara di IG live itu kan benar-benar saklek ya, nggak bisa ditinggal gitu kan. Sementara secara dasar itu kan sosial media, ya kan. Sosial media, orang-orang mungkin pengen buka postingan, teman orang-orang mungkin buka buka notifikasi gitu kan. Jadi ya ke distract gitu. Beda sama space. Makanya untung-untungan gitu tergantung sama topiknya. Makanya kalau mau paling gampang, kamu coba yang sederhana-sederhana dulu. Misalkan Q&A itu kan lebih gampang ya. Effortnya kecil. Bagi audiens, mereka juga effortnya nggak banyak buat ngikutin atau interact sama konten-konten kita gitu. Aki, setiap niche ada uniknya sendiri ya Mas. Dan setiap akun punya audiens yang sebenarnya unik juga, benar. Nah makanya Aki, tadi kan aku bilang, orang tuh memiliki hak buat ngikut konten-konten tertentu. Tapi orang-orang juga punya hak buat bikin konten-konten tertentu gitu kan. Nah kita justru di situ yang susahnya memang gitu kan. Nyari titik tengahnya, gimana orang-orang suka tapi kita juga suka. Kita juga nyaman. Kak, jika sebuah UMKM ingin memulai sebuah digital marketing, apa yang harus mereka siapkan? Tergantung. Satu, tergantung budgetnya. Kedua, tergantung definisi kamu digital marketingnya seperti apa. Ketiga, tergantung sama audiensnya. Keempat, kamu mau main platformnya di mana? Misalkan, oke, aku punya budget. Budgetnya ngapain nih? Oke, budget bikin konten kah? Budget bikin iklan kah? Atau budget ngapain gitu kan? Kan budget orang beda-beda. Kedua, kamu udah punya konten yang bagus dulu belum? Yang secara organik mungkin gitu kan. Coba dulu aja organik gitu, bikin konten yang banyak. Nanti dilihat orang-orang sukanya konten yang seperti apa. Oke, udah ketahuan tipikal orang-orang suka konten seperti apa, baru di-boost. Baru diiklanin mungkin gitu kan. Orang-orang suka dulu nggak sama produk kamu. Kalau emang produknya jelek, nggak berkualitas, mau dipaksain gimana, orang-orang nggak bakal pada beli gitu kan. Kalau di Twitter, lihat weekly statusnya gimana, Kak. Di Twitter lebih tricky lagi, lebih parah daripada IG. Twitter itu teman-teman biasanya buka di website analytics.twitter, tapi itu juga nggak lengkap. Itu cuma nunjukin bulanan bahkan. Karena gratisan gitu kan. Jadi kalau mau yang berbayar ya pakai tadi Hootsuite gitu kan. Sprout Social gitu kan. Gitu. Kak, engagement yang bagus starter buat berapa persen ya dari Kak, kategori engagement bagus buat starter tuh berapa persen ya dari followers? Jadi gini, engagement yang bagus tuh biasanya kecil, engagement tuh biasa kecil banget teman-teman. Dan itu sangat bergantung sama jumlah followers teman-teman. Engagement rate-nya Raffi Ahmad itu kalau dibandingin sama yang akun-akun yang kecil mungkin lebih kecil gitu kan. Tapi kecilnya punyanya Raffi Ahmad ya lebih gede juga daripada punya yang lain. Nah, makanya tadi aku tunjukin ada akun namanya kan Plank tuh. Teman-teman bisa buka di situ. Dia ngasih banyak benchmarking gitu. Misalkan di sini 1 juta followers berapa, 1.000 berapa, 1.000, 5.000 berapa gitu kan. Gitu. Kak, ada trik nggak sih postingan kita di feed paling atas? Yes, itu tergantung algoritma. Kan tadi aku jelasin nih, salah satu algoritmanya adalah apakah followers tersebut sering interact sama kita atau enggak. Kalau kamu perhatiin, akun-akun yang muncul di IG story kamu pertama kali, yang muncul di feed kamu yang atas-atas adalah akun-akun yang paling sering interaksi sama kamu. Yang kamu paling sering liatin IG story-nya, yang paling kamu sering liatin profilnya, yang paling kamu sering interaksi, itu biasanya yang paling atas. Gitu. Jadi tergantung interaksi kita.
Ada lagi teman-teman? Coba bantu tunggu bentar ya kalau ada yang mau nanya ya. Mas, misalkan ada UMKM, baru dibuat tapi sudah langsung pengen penjualannya naik pesat di IG atau Facebook. Innalillah. Bener, bener. Budget iklannya harus besar. Iklan di sini nggak harus ads ya. Iklan di sini bisa pakai influencer, bisa macam-macam. Ini sih yang perlu dibikin mindful sih. Ini aku mau sedikit disclaimer lagi deh. Digital marketing itu bukan tongkat sihir, teman-teman. Digital marketing itu bukan tongkat sihir. Bukan berarti ketika teman-teman aktif di ngerti digital marketing, maka penjualannya bakal meningkat pesat sampai penjualnya jadi kayak sultan. Nggak gitulah. Aku juga nggak kayak gitu kan. Iya, mesti pelan-pelan, bertahap, bikin konten dulu, validasi dulu produknya, orang-orang suka atau enggak. Itu kan proses panjang ya. Bagaimana cara memilih influencer yang tepat, Randy? Randy nanti kita jawab di materi besok ya, minggu depan, Senin. Soal community marketing, itu ada sendiri. Itu lebih detail di sana. Mana yang lebih works, Kak? Influencer atau maksimal di ads dengan budget yang sama? Aku nggak bisa jawab. Karena tiap akun, tiap produk itu beda-beda. Kita ngomongin kalau digital marketing tuh ya. Kita marketing deh. Kita tuh juga harus ngerti teman-teman dari segi produknya. Produknya tuh bagus atau enggak gitu kan. Produknya tuh sellable atau enggak. Kalau produknya susah dijual gitu ya. Mau kita jor-joran juga susah juga gitu kan. Makanya kita juga harus ngerti produknya tuh bagus atau enggak, sellable atau enggak gitu, marketable atau enggak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu lihat kira-kira produk ini tuh lebih cocok dijual sama siapa sih? Lewat influencer kah? Lewat iklan kah? Billboard kah atau apa gitu kan? Misalkan kita ngomongin soal apa namanya? Makanan anak gitu. Makanan buat anak-anak nih, buat anak-anak balita misalkan. Nah, makanan buat balita ini satunya yang ngepromoin adalah Raffi Ahmad sama Nagita. Satunya yang ngepromoin adalah Instagram Ads misalkan. Kira-kira menurut kalian orang-orang lebih convince sama yang mana? Gitu. Satu, itu kan makanan buat balita. Tapi kalau produknya ganti lagi gitu kan. Produknya misalkan adalah apa ya? Misalkan produknya misalkan adalah ini deh, investasi syariah gitu kan. Produk barang syariah misalkan kayak tabungan haji misalkan. Yang promoin adalah Atta Halilintar gitu kan. Dibandingin satunya lagi adalah lewat iklan, sosial media ads, atau lewat baliho gitu kan. Kira-kira mana yang lebih laku gitu. Budgetnya sama deh. Belum tentu kan. Belum tentu si Atta Halilintar yang lebih laku gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya. Jadi bukan kayak black and white gitu. Kak, maaf baru tanya, pertanyaan basic banget. Nggak apa-apa, santai. Saya masih bingung. Saya mulai bisnis online shop baru di IG. Bagaimana cara dapatkan followers secara organik? Oke, Grace, yang pertama, kamu bisa mulai dari ajakin teman-teman kamu. Kamu ajakin teman-teman kamu buat follow. Itu yang paling sederhana. Kedua, mungkin kamu sendiri di akun kamu sering post tuh di akun kamu biar orang-orang tahu gitu kan. Ketiga, mungkin kamu minta tolong teman-teman kamu buat repost gitu kan. Intinya, kamu pikirin gimana caranya orang-orang itu semakin banyak yang tahu soal kamu tuh punya akun tersebut. Satu. Kedua, dari segi konten.
Tadi ya pengemasannya, fotonya, captionnya gitu kan. Semua dibikin yang menarik. Dikasih konteks nih, misalkan kamu punya produknya jilbab. Jilbab tuh yang menarik tuh gimana sih? Coba deh kamu cek gitu kan. Akun-akun jilbab-jilbab tuh mereka pada ngefotonya gimana? Apa yang bikin mereka bagus gitu kan. Mungkin ke sana. Ketiga, mungkin cara-cara yang bikin kamu bisa bikin adalah apa kamu bikin giveaway, kamu bikin Instagram Ads, mungkin Instagram Ads kan murah gitu ya. Kamu mungkin bisa pakai 100.000 buat seminggu biar semakin banyak orang-orang yang ngeliat. Gitu. Kayak gitu mungkin bisa kamu coba sih. Reza, Kak, poin yang harus kita perhatikan dan kita fokus banget lebih dulu buat akun sosmed dropshipper. Buat bisa bersaing dengan yang lainnya tuh apa, Kak? Dropshipper ya? Pertama, kamu harus ngerti sebenarnya target audiens kamu tuh siapa. Itu yang paling pertama. Karena gini, antara satu dropshipper dengan dropshipper yang lainnya, itu kan yang jadi persaingan apa coba? Kalau dari segi produk kan sama. Maka yang jadi mereka jadi persaingan adalah jangkauannya, ya nggak? Misalkan akun A sama akun B sama-sama ngejual tas gitu kan. Akun A jangkauannya cuma 100 akun per minggu. Yang lihat cuma 100 akun. Akun B yang lihat 10.000 akun. Kira-kira mana yang paling potensial untuk laku? Akun B dong gitu kan. Makanya tugas kamu adalah gimana caranya biar konten kamu tuh lebih banyak orang-orang yang lihat gitu kan. Entah tadi misalkan kamu bikin event, entah kamu bikin ads, macam-macam gitu. Atau enggak kamu lakuin hal-hal yang akun lain nggak lakuin. Misalkan nih kamu IG live langsung nih sama akun utamanya gitu, penjual produknya mungkin. Atau kamu ajak sama influencer mungkin. Pokoknya gimana caranya semakin banyak orang-orang tuh mikir, oke, kalau mau beli tas tadi itu ke kamu gitu. Kak, hashtag maksimal dan satu postingan berapa ya? Biasanya itu di antara 5 sampai 10 ya. Di antara dua itu biasanya. Ada nggak akun IG atau Twitter yang Kak anggap pantau untuk mapping tren paling update? IG aku jarang banget buka jujur sebenarnya. Lagi jarang banget. 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan mungkin jarang banget. Tapi kalau di Twitter sih enggak sih. Paling sih apa ya? Aku sih suka ngikutin akun-akun humor gitu sih, paling ya. Seru aja gitu. Dapat apa gitu kan, info-info yang baru atau jokes-jokes yang lucu gitu kan. Nggak ada yang spesifik sebenarnya. Gimana cara memvalidasi produk kita bisa diterima oleh market atau tidak? Wah, itu materi beda sendiri nih soal produk market fit sih. Tapi gini, saran aku yang pertama adalah kamu coba deh tawarin produk tadi, produk yang kamu punya ke teman-teman paling dekat kamu dulu. Ke grup-grup yang paling kamu akrab dulu. Mereka mau beli nggak gitu kan? Satu. Kedua, kamu tanya ke mereka feedbacknya. Mereka suka nggak? Apa yang bikin mereka suka? Apa yang bikin mereka nggak suka? Gitu kan. Harganya pas atau enggak? Kualitasnya oke atau enggak? Gitu kan. Tiga, coba kamu cari tahu kira-kira kalau misalkan kamu besarin tuh jangkauannya, biar orang semakin banyak orang yang tahu, orang-orang akhirnya pada beli nggak? Misalkan nih kamu pakai influencer atau kamu pakai Instagram Ads gitu kan. Budgetin aja misalkan 10.000 audiens misalkan. Atau kamu budgetin aja misalkan 250.000 rupiah misalkan. Oke, dari 250.000 rupiah tadi, kira-kira laku nggak gitu? Kalau nggak laku ya tandanya mungkin produk kamu nggak disukain banyak orang. Mungkin ada yang perlu kamu improve dari segi kontennya, dari segi komunikasinya, macam-macam. Evaluasi, tanya orang yang udah konsumsi bener bintang. Bener. Kagak hebat multitasking dari tadi ngomong di sini at the same time update 2 stories di IG lol. Oh iya, iseng doang sih. Jadi kepikir IG aku nggak pernah dipegang bener deh. Parah, udah berapa bulan ya? 5-6 bulan kali, aduh buset, parah. Aduh, produk market fit akan dibahas nggak, Kak? Aku akan bahas along the way ya, karena itu sebenarnya materinya soal bisnis sih. Wirda mau jadi admin bantuan aku nggak, Wirda? Aku bayar pakai gaji kampus Wikipedia, tapi kalau kamu cabut, kamu aku denda 500.000, mau nggak? Mas Angga sepil Radit minta maaf. Coba deh. Satu, menurut kalian,
Itu kerjaan brand mana? Bibit, Gojek, Tokopedia, Grab, atau apa? Kan brand yang hijau kan banyak. BA-nya Bibit, BA-nya Bibit. Yang ngurusin BA-nya Bibit siapa? Coba kira-kira siapa yang ngurusin BA-nya Bibit? KOL. Benar, KOL. Tapi siapa yang ngederek BA-nya Bibit? Aku sempat cerita kemarin, sedikit. Jadi, ya itu bagian dari yang aku kerjakan teman-teman kalau aku boleh cerita. Tapi jangan disepil ya, dikit aja ya. Tapi rame loh. Masuk Kompas, ini nggak dibayar loh. Masuk Kumparan, masuk Kompas, Suara Merdeka, buset. Harapan Rakyat, Tribun, ini semua gratis semua, kita nggak bayar sama sekali. Viral kan, rame kan. Ya gitu sih. Waduh, nggak boleh. Ya mahal lah, intinya mahal. Mahal banget. Parah. Tuh, rame banget guys. Viral gua. Wah, achieve KPI. Gaji saya naik dong, semoga amin. Seperti yang disuruh bikin kurikulum aja, Kak. Wah, itu sih kalian tahu sendiri lah apa penyebabnya. Gitu, teman-teman. Ya, itu saya ngide, teman-teman. Jadi, aku yang bikin campaign-nya dari awal sampai akhir. Tenang, masih panjang perjalanannya. Campaign-nya itu bakal sampai Desember. Ini baru awal nih. Belum kita gas lagi virality-nya. Tuh Bintang bisa nebak tuh, bagus banget Bintang, pinter Bintang. Tapi jangan di-spill ya, keluar ya. Tapi kita tahu sih orang-orang pasti bakal ada nebak, tapi nggak masalah. Yang penting kan orang-orang jadi tahu. Orang-orang jadi bertanya-tanya ya nggak? Maintenance konten yang viral gimana Kak? Susah, aku jawab susah. Karena gini teman-teman. Pada dasarnya orang Indonesia tuh kan pelupa ya. Ini yang jeleknya sih. Orang Indonesia tuh pelupa banget. Maksudnya gampang skip. Beda fokus dikit lupa gitu, beda fokus dikit lupa gitu kan. Makanya biasanya konten viral tuh paling berapa hari sih? 3 hari, 4 hari gitu kan, seminggu gitu kan. Bentar banget. Makanya perlu bikin apa namanya? Perlu dibikin sequence ya, misalkan yang pertama kita mau ngepost apa nih yang biar viral. Kedua apalagi yang bisa ngejagain. Ketiga apalagi. Jadi jangan semua habis di 1 hari gitu kan. Kayak tadi nih misalkan Radit, nanti di Kobusernya jangan di hari yang sama, dijagain berapa hari kemudian. Jadi biar pelan-pelan. Kalau gini-gini biasanya diskus sama Radit ya Kak. Iya, aku meeting sama Radit juga. Sempat diomelin juga sama Radit karena awalnya kita idenya lebih nyeleneh. Awalnya tuh idenya kita bukan Radit jadi minta maaf. Dia bilang ke istrinya dia minta maaf. Jadi kayak, Dear Anissa, aku minta maaf gitu kan. Dia bilang dia nggak mau karena bawa-bawa keluarga. Enggak, bukan diomelin yang diomelin, maksudnya dia nggak mau bawa-bawa keluarga. Bukan terlalu biasa.
Kayak kita sempat mau bikin ide sama Arif Muhammad. Arif Muhammad tuh kan anaknya baru lahiran. Kita mau sempat bikin ide viral gitu kan. Rame, bagus sebenarnya idenya, tapi Arif Muhammad akhirnya nggak mau karena bahas keluarga. Nanti deh kita bahas materi di influencer marketing ya, di community marketing ya. Soal detail-detailnya, cerita-cerita lucu-lucunya gitu kan. Kak, kalau mau buat campaign viral pakai buzzer juga nggak sih? Tergantung tujuannya sih, tergantung perlu atau enggaknya sih. Nggak perlu yang, nggak maksudnya nggak ada yang bilang wajib banget ya. Tergantung keperluannya aja. Gitu. Yes, teks untuk rekomendasi buku Contagious-nya. Iya, teman-teman, coba deh dibaca Contagious. Bagus banget loh. Ada lagi ya, teman-teman? Aku coba nunggu deh kalau misalkan ada 1-2 pertanyaan lagi. Nanti kita bahas soal influencer marketing ya, seru banget. Yang boleh aku sedikit cerita, apa ya, BTS kali BTS. BTS, aku dengar-dengar rate-nya itu sekitar 10 miliar. BTS. Jadi kalau kalian punya duit 10 miliar tuh coba tuh pakai BTS. Itu ada skopnya sendiri-sendiri sih. Aku nggak tahu skopnya apa. Raffi Ahmad Nagita. Wah, Raffi Ahmad Nagita di atas 5 miliar lah. Untuk jadi brand ambasadornya. Mahal, guys. Mahal. Kalau yang mau fasilitnya bisa BTS bisa pakai Pimple Smash. Coba bayangin aja. Banyak influencer-influencer gitu IG live bentar aja berapa puluh juta. Wah, gila sih. Enggak lah, KOL sama influencer itu nanti kita bahas ya di materi community marketing. Intinya itu tuh cuma istilah doang kok, nggak yang saklek-saklek banget soal istilah-istilah tadi, sama-sama aja kok Franciscus. Jadi nggak usah dipusingin ya. Kalau Raditya Dika sih namanya brand ambassador sih, karena udah gede juga kan. Kak, rate kalau di Twitter atau IG kenapa bisa beda ya? Mungkin karena satu, audiensnya beda, jumlah followersnya beda. Kedua, treatment dari influencernya beda gitu. Oh, di A gimana, di B gimana. Ketiga, engagement rate-nya beda. Oh, mungkin dia lebih ramai di IG, dia lebih ramai di Twitter gitu. Keempat, mungkin dari segi tujuannya di Twitter biasanya bisa bentuk thread, di IG enggak gitu kan. Banyak sih. Untuk perusahaan di national unicorn gitu angka segitu besar ya Mas ya? Enggak lah, kalau buat unicorn segitu mah duit buang. Bayangin aja pasang satu baliho aja bisa berapa ratus juta. Gojek pasang berapa baliho? Berapa miliar per bulan? Yes, bener Reza. Contagious yang white things catch on. Yang kemarin kita sempat bahas kenapa konten bisa viral. Untuk kalian suatu campaign, apa mending trade-nya sama untuk satu IG, FP, Twitter? Karena saya saat konten berarti untuk 3 konten sosmed. Oke. Beda harusnya. Karena gini, tadi aku sempat jawab ya. Sempat tanya ya. Audiens di Twitter, di IG, itu kan beda-beda treatmentnya. Jadi harus beda-beda gitu kan. Di Twitter, orang-orang lebih ke konversasional, thread gitu kan. Viral gitu kan. Di IG mungkin lebih ke post. Beda-beda sih, harusnya beda-beda. Oke, sip. Aman ya teman-teman ya? Nanti kalau ada yang nanya lagi boleh ditanya di grup. Nanti kita jangan lupa hari Jumat belajar soal Facebook Ads and Google Ads. Lengkap banget ya, materi clear juga jelas ini. Iya, semoga membantu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, ya udah. Makasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.